Yang pertama yaitu arti tata kelola perusahaan. Variasi pengertian tentang tata kelola perusahaan yang pertama yaitu keseimbangan kekuatan dan kewenangan, pertanggungjawaban, hak proses dan pengendalian. Yang keempat yaitu nilai tambah secara umum. Pengertian tentang tata kelola perusahaan yang pertama yaitu memuat prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistem tata kelola perusahaan. Yang kedua, membangun sistem pada keseimbangan, kekuatan dan kewenangan, menciptakan sistem pertanggungjawaban bagi perusahaan, mencapai sasaran berupa peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham, perlindungan kepada stakeholder lain, dan penurunan biaya keagenan. Kemudian ada struktur tata kelola. Menurut Jabihullah 2009, tidak pengertian tentang struktur tata kelola perusahaan. Perbedaan struktur di antara negara mencerminkan perbedaan budaya, sosial, hukum, regulasi, bisnis, dan sistem ekonomi. Struktur artinya berbicara tentang lembaga, institusi, atau organ dalam perusahaan atau luar perusahaan yang membentuk dan mendukung terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik. Lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan yaitu pemegang saham, stakeholder lain dibagi dua macam. Yang satu, mereka yang memiliki kontrak dengan perusahaan, karya, konsumen, pemasok, kreditur. Yang kedua, mereka yang tidak terikat kontrak, lingkungan, pesaing, dewan, komisaris, direksi atau manajemen, regulator atau pemerintah. Kemudian profesi yang terdiri dari atas profesi akuntan, akuntan publik, atau lembaga penunjang pasar modal lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi tata kelola. Struktur tata kelola diciptakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang jika dikerjakan secara terintegrasi akan menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang baik dari perusahaan kepada stakeholder. Jika fungsi-fungsi berjalan dengan efektif, biaya keagenan akan turun. Jabihullah 2009 menyebutkan adanya 7 fungsi tata kelola perusahaan corporate governance function sebagai berikut, yaitu pengawasan, kepengurusan, kepatuhan, audit internal, audit eksternal, dan monitoring. Dan terakhir yaitu kepenasehatan. Fungsi tersebut di atas akan menghasilkan pembagian kekuasaan atau kekuatan yang seimbang antara lembaga atau institusi yang terkait dalam struktur tata kelola perusahaan. Yang keempat, mekanisme tata kelola. Mekanisme tata kelola yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan dan dari pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang menangani tata kelola. Yang kelima yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dengan sistem tata kelola perusahaan yaitu peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham, tercermin dari imbalan hasil investasi, hasil dividen, keuntungan modal. Yang kedua, perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain. Yang ketiga yaitu penurunan biaya keagenan. Yang keenam yaitu prinsip OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi internasional yang sangat berkepentingan terhadap berjalannya sistem tata kelola perusahaan di negara-negara anggotanya dan selain anggota, yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Kolombia, juga ada Costa Rica, dan Republik Ceko. Terdapat 5 prinsip yang tercakup dalam kerangka tata kelola perusahaan menurut OECD, yaitu yang pertama hak pemegang saham, kedua perlakukan adil terhadap pemegang saham, ketiga peran stakeholder, keempat pengungkapan dan transparansi, dan yang kelima yaitu tanggung jawab dewan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.